seperti ibu kita, orang tua kita. Dia mencintai hampir mirip dengan cintanya Allah kepada hambanya. Cinta orang tua kepada anaknya. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali pada channel Monitor Mondok ya. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan tamu istimewa ya. Yang beliau begitu sibuk, tapi alhamdulillah beliau menyempatkan ya waktunya untuk berbincang-bincang di dalam forum ini pada channel Monitor Mondok. Oleh karena itu, insyaallah pada malam hari ini beliau akan membawakan tema ya dengan tema al-mahabbah ya. Mahabbah itu percintaan. Karena pada saat ini ya maraknya ya orang berbicara tentang percintaan. Karena kalau mau dilihat ya, cinta itu adalah fitrah ya, fitrah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada makhluk Allah. Oleh karena itu, melalui malam hari ini kita akan memberikan kesempatan kepada beliau ya. Beliau adalah Kiai Muda ya, Muhammad ya, Kiai Muda Muhammad Takdir ya. Oleh karena itu saya sapa dulu. Bagaimana kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Sehat walafiat ya. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Bagaimana dengan kesibukannya Pak Kiai? Alhamdulillah ya, sementara ini kurang kesibukan, jadi mencari kesibukan. Ya betul ya. Ya. Ini apalagi sekarang Betul. ya banyak musibah. Iya, banyak musibah. Ya banyak musibah. Musibah itu ya, tanda cinta Tuhan kepada hambanya. Ya. Kita tidak bisa mengartikan bahwa cinta itu musibah itu adalah bala ya, atau Allah kan mencintai sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah kan. Semua makhluknya Ar-Rahman kan, semua makhluknya dia cintai ya. Oke, langsung Pak Kiai, kita mau bertanya ini terkait dengan al-mahabbah. Mungkin Pak Kiai bisa jelaskan definisi dari al-mahabbah itu, mungkin dari segi bahasa atau dari segi istilah. Oke, silakan Pak Kiai. Kita mulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan segala kerendahan dan hanya milik Allah segala kesempurnaan. Alhamdulillahirabbil alamin, itulah kalimat yang patut kita ucapkan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cinta itu adalah mahabbah. Cinta itu adalah ketulusan, saking tulusnya sehingga melahirkan kesucian. Bukanlah cinta tanpa ketulusan dan bukanlah ketulusan tanpa kesucian. Artinya cinta itu adalah unconditional love, tidak mengenal kondisi apapun. Masya Allah. Kalau kita memandang suatu objek, mungkin kita mengagumi, tetapi kita memandang objek tertentu, apakah kecantikannya atau kekayaannya atau nasabnya atau apapun yang kita tuju, itu bukan cinta, baru mengagumi ya. Oh ya. Dan jika kalau kita mencintai seseorang ya, kita memeliharanya ibaratnya bunga. Kalau kita sekedar mengagumi bunga itu, kita memetiknya akhirnya layu. Tetapi kalau kita mencintainya, kita merawat dan menyiraminya setiap hari sehingga subur dengan baik ya. Masya Allah. Artinya cinta itu berbeda-beda. Cinta ada memandang manusia itu
seseorang itu bisa memandang cinta itu sekian persen, 50%, ada juga yang mencintai sesuatu itu 60%, ada juga yang mencintai 70%, tergantung dari sudut pandang seseorang. Jadi tadi Pak Kiai sudah dijelaskan bahwa cinta itu sebuah ketulusan. Ya, sebuah ketulusan menuju kesucian. Ya, dan memang pada hakikatnya kalau memang kita lihat bahwa cinta itu adalah fitrah, sedangkan fitrah itu artinya sendiri adalah suci. Betul. Ya, Masya Allah Pak. Ya, mungkin Pak Kiai bisa mungkin lebih istilahnya, apalagi sekarang orang kadang sebagian besar orang menganggap bahwa cinta itu demikian, cinta itu demikian. Artinya ketika kita mengucapkan cinta, pasti orang memikirkan cinta itu larinya ke percintaan. Iya, percintaan. Ya, kita bisa bedakan dulu antara cinta dengan nafsu. Kadang seseorang menikah akibat diperjodohkan biasa, mungkin sebesar karena tidak cinta, diperjodohkan dengan orang tuanya, dia sebenarnya punya anak, tetapi hasil dari anaknya itu adalah nafsu, bukan cinta. Karena kita bisa membedakan antara cinta dengan nafsu itu sangat berbeda. Mungkin kalau kita mengatakan bahwa kita bercinta, itu tidak artinya tidak dominan lari kepada nafsu, karena memang cinta itu adalah fitrah yang di Tuhan pun adalah sama maha cinta. Makanya kita tidak boleh mengumbarkan atas nama agama dengan kebencian, tetapi dengan cinta. Jadi kalau misalkan Kiai, cinta itu didasari dengan kebencian, bagaimana pandangan Kiai? Misalkan seseorang, dia pada dasarnya membenci, membenci. Dia benci, karena ada pepatah yang mengatakan jangan terlalu membenci, karena semakin membenci nantinya ujungnya pasti mencintai. Artinya benci jadi cinta. Gitu Kiai. Artinya bisa saja. Artinya kebencian itu adalah sesuatu yang sifatnya negatif menurut saya. Kalau kebencian itu ada di dalam hati kita, maka seindah apapun itu kita memandangnya buruk. Tetapi kalau cinta itu sudah ibaratnya suatu ruangan, kata pepatah Sufiyah Rabiatul Adawiyah, katanya itu hati saya ini ibaratkan ruangan penuh dengan cinta, sehingga tak ada pun sedikit pun ruangan untuk membenci siapapun. Masya Allah. Makanya Rabiatul Adawiyah, dia tidak pernah membenci iblis pun, sekalipun dia tidak pernah membenci, karena dalam hatinya tidak ada kebencian. Tidak ada kebencian. Ya. Luar biasa Pak ya. Jadi penjelasan dari Kiai ini, Kiai Takdir Muhammad Takdir, bahwa perlu dibedakan cinta cinta itu tergantung dari yang pertama tadi objeknya, bahwa ketika kita cinta jangan digolongkan istilahnya langsung ketika orang mengatakan cinta larinya ke yang negatif. Iya, betul. Yang negatif, karena banyak orang menganggap ketika orang berbicara mengenai cinta ujung-ujungnya pasti lari ke sana, padahal tidak. Ya, karena ketika kita berbicara cinta kepada Allah, contoh cinta kepada Allah, artinya kita mencintai, kita syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna, kita menyediakan bahwa tidak ada Tuhan, itu termasuk satu bentuk cinta. Bentuk cinta kepada Allah. Betul ya. Jadi sekarang pertanyaan saya mau lebih mendalam lagi Kiai. Bagaimana kalau misalkan kita mencintai seseorang Kiai? Mencintai seseorang siapapun boleh kita cintai. Termasuk semua makhluk Allah yang ada bisa kita cintai. Iblis pun, kata Rabiatul Adawiyah, artinya kebenciannya tidak ada terhadap iblis. Artinya siapapun kita bisa mencintai. Seseorang bisa kita cintai dengan kasih sayang. Artinya kan cinta itu adalah betul-betul dari dalam hati kita. Itu kan ada pepatah yang mengatakan laisal hubbu an nabqa daiman bijani biman nuhib, walakinnal hubbu an nabqa fi qalbi man nuhib.
Ya, Masya. Cinta itu bukanlah ketika kita selalu bersama, tetapi cinta itu adalah ada di dalam hati. Ada dalam hati. Artinya siapa yang tidak mempunyai cinta maka cacat mentalnya. Hai, mantap Kiai ya. Jadi luar biasa ya pembahasan pada malam hari ini terkait dengan tadi masalah percintaan Kiai ya. Jadi begini Kiai, ada juga kadang orang bertanya bahwa ya tadi terkait masih dengan percintaan terhadap manusia Kiai ya. Iya. Manusia. Bagaimana tanggapan Kiai kalau misalkan mencintai, kan ada Iya. sifat-sifat mencintai Iya, betul, seseorang itu betul. Kiai. Bagaimana sifat-sifat mencintai seseorang itu Kiai? Kadang Iya. orang ketika mencintai dia Iya, saling tidak menghargai, malahan dia marahan seperti ya demikianlah Kiai. Betul. Ya. Ya. Mencintai seseorang itu artinya yang paling pantas kita cintai itu adalah Allah kan, karena tidak ada kekurangan dan Dialah Maha Sempurna. Betul Ya. Kiai. Kenapa kita mencintai Allah? Karena Dialah yang Maha Sempurna. Karena tidak ada alasan pun kita tidak mencintai Allah. Walaupun kita mencintai manusia, maka itu adalah cinta karena Allah. Betul. Ya. Apapun bentuknya itu, kalau kita tidak mencintai karena Allah, maka gagal kita sebagai pencinta. Karena yang Maha Cinta itu kan cuma Allah. Yang memberikan cinta kita adalah Allah. Makanya kalau apapun yang kita cintai tanpa dasar kita mencintai karena Allah, maka itu adalah cinta palsu. Betul ya. Jadi terakhir Kiai ya. Jadi terakhir mungkin ada pesan-pesan ya Kiai untuk para subscriber atau para penonton ya yang ada di sana. Ya, mungkin ada pesan-pesan terkait dengan pembahasan kali ini. Iya. Oke, silahkan. Para pemirsa Monitor Mondok, ya, kalau kita ingin mencintai ketulusan manusia, lihatlah Anda mencintai seorang ibu terhadap anaknya. Itu menghampiri cinta Allah, unconditional love. Allah mencintai kita tanpa kondisi. Siapapun yang dicintai, walaupun dia berbuat maksiat, berbuat keburukan, tetap dicintai Allah. Seperti ibu kita, orang tua kita, dia mencintai hampir mirip dengan cintanya Allah kepada hambanya. Cinta orang tua kepada anaknya. Kenapa? Kadang kita sebagai anak kecil yang belum tentu mengetahui, yang belum tahu tentang apa-apa, kadang kita menangis untuk meminta sesuatu yang berkilau. Kita anggap itu sebagai mainan yang sangat mengasyikkan. Padahal itu adalah pisau yang sangat tajam. Kadang kita menangis, kenapa orang tua kita tidak memberikan pisau itu? Karena dia cinta. Seandainya kita tahu bahwa inilah cinta orang tua terhadap anaknya. Begitupun dengan cintanya Allah. Kadang kan kita selalu meminta, ya Allah, berikanlah saya begini, saya begini. Kata Allah, wahai hambaku, dasar manusia, seandainya engkau mengetahui apa yang kau minta, maka kamu tidak akan pernah meminta itu. Seperti itu juga, kita meminta pisau yang sangat tajam kepada orang tua, padahal itu dapat membahayakan diri kita. Seorang bocah meminta pisau yang tajam, kan orang tua tidak memberikan kita, bukan karena dia membenci kita, tetapi dia sayang kepada kita. Begitupun dengan cintanya Allah kepada manusia. Siang malam kita berdoa, kenapa cuma kita diberikan ini? Karena Allah mengetahui mana yang terbaik buat kita. Luar biasa ya. Jadi luar biasa pesan-pesan dari Kiai Muhammad Takdir pada malam hari ini. Mudah-mudahan para pemirsa, para penonton di channel Monitor Mondok nantinya bisa diambil ibrah itu suatu bentuk hal yang baik untuk bisa kita amalkan, untuk bisa kita petik, kemudian kita aplikasikan di kehidupan kita masing-masing. Karena pada dasarnya ya kita menjelaskan bahwa cinta itu adalah fitrah, cinta itu adalah ketulusan, dan ujungnya akan ya as-samarah, buah, artinya membuahi yang namanya adalah suci. Tanpa kesucian cinta, saya tadi pakai mana? Cinta itu tidak berasa. Cinta itu tidak berasa tanpa kesucian. Cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.